Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 4. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli, Meditation on Perception, 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis, Bhante Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor, Rudi Ananda Limiadi, SSIMM. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi, Klaten. Untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Bagian 1, Persepsi. Bab 3, Persepsi yang dimurnikan. Untuk mencegah agar persepsi tidak menjadi penderitaan, Buddha menunjukkan pada kita suatu cara untuk melatih persepsi. Pikiran atau kesadaran, sebagaimana kita katakan, secara hakiki bersifat bersih dan terang. Tetapi pelatihan aktivitas mental yang mulai berjalan ketika indera bertemu dengan objek indera bisa membuat pikiran atau kesadaran itu tidak bersih. Sebagaimana telah kita lihat, berbagai gagasan yang sebelumnya telah kita miliki tentang objek-objek yang kita persepsikan itu lalu mewarnai persepsi kita dengan penilaian. Kemudian, pikiran yang belum terlatih ini dibawa menuju kotoran mental, seperti misalnya keserakahan dan kebencian. Jika kita ingin mengatasi kotoran batin ini, kita harus membersihkan persepsi kita melalui meditasi. Menurut Buddha, persepsi muncul dan berhenti dengan 2 cara. Beberapa persepsi muncul dan berhenti karena berbagai penyebab dan kondisi. Karena ketidakkekalan, beberapa persepsi muncul dan persepsi-persepsi lainnya berlalu. Bila penyebab dan kondisi yang menopang eksistensinya berubah atau berakhir. Misalnya, persepsi kita tentang suatu hari yang kelabu muncul karena kombinasi dari suhu udara, kecepatan angin, tekanan barometer, hujan, awan mendung, dan kondisi-kondisi meteorologi lainnya. Bila berbagai penyebab dan kondisi ini berubah dan matahari bersinar, persepsi ini pun berlalu. Tetapi persepsi-persepsi lain muncul dan berhenti sebagai akibat dari usaha. Sebagaimana Buddha berkata, beberapa persepsi muncul melalui pelatihan, dan beberapa berlalu melalui pelatihan. Contoh sederhana tentang proses ini adalah ketika mendengarkan Dhamma, yang mana hal itu sendiri sudah merupakan suatu tindakan persepsi. Ini memunculkan persepsi keyakinan dan membantu menghalau persepsi yang terdistorsi. Mungkin kita berpengalaman mendengarkan dengan sangat seksama suatu bacaan atau chanting sutta atau penjelasan tentang maknanya. Perhatian kita begitu terfokus kuat sehingga kita paham secara mendalam makna dari setiap kata yang kita dengar. Akibatnya, kita mengembangkan keyakinan pada Buddha dan ajaran beliau. Akibat-akibat mukjizat lain, termasuk sembuh dari penyakit, bisa muncul dari persepsi mendengarkan Dhamma. Tetapi, tidak ada hal magis dalam chanting atau pengulangan ajaran itu. Khotbah-khotbah Buddhis tradisional terdiri atas kebenaran, dan kebenaran itu sendiri sudah memiliki kekuatan. Mengharapkan kesejahteraan seseorang berdasar atas pengulangan kebenaran
merupakan praktek yang lazim dalam kisah-kisah Buddhis. Misalnya, ketika Yang Mulia Mahakassapa sedang sakit, Buddha menjenguknya dan mengulang 7 faktor pencerahan atau bojjhanga. Ketika mendengar kata-kata ini, Mahakassapa pun sembuh. Sutta lain mengisahkan bahwa ketika Buddha sendiri sedang sakit, Yang Mulia Mahacunda mengulang 7 faktor yang sama ini, dan penyakit Buddha lenyap. 7 faktor ini yang akan dijelaskan secara mendetail adalah kewaspadaan, penyelidikan ke dalam fenomena, energi, kegembiraan, ketenangan, konsentrasi, dan ketenangseimbangan. Faktor-faktor ini muncul satu setelah yang lain, sementara kita maju melalui keadaan mental yang tinggi pada jalan meditasi. Sutta-sutta lain secara tradisional diulang pada kesempatan-kesempatan khusus untuk membangkitkan kedamaian, kebahagiaan, dan kenyamanan untuk kepentingan orang-orang yang sedang menderita sakit atau terserang emosi seperti misalnya ketakutan. Praktek ini juga berdasar atas kisah-kisah tradisional. Ratana Sutta mengatakan bahwa ketika penduduk kota Wesali sedang menderita wabah penyakit dan kelaparan, mereka mohon bantuan Buddha. Buddha memerintahkan siswa beliau, Yang Mulia Ananda, untuk masuk kota itu sambil mengulang suatu khotbah pendek yang menyatakan kebenaran tentang 3 permata. Guru yang tercerahkan atau Buddha, ajaran beliau yang tercerahkan atau Dhamma, dan komunitas pengikut beliau atau Sangha. Mendengar pengulangan ini membawa pada akhir masalah kota itu. Di bagian selanjutnya pada buku ini, kita melihat contoh penting lainnya dari satu sutta penyembuh. Pengulangan tentang 10 persepsi dari Girimananda Sutta. Ketika Yang Mulia Girimananda mendengar kata-kata ini dan merenungkan maknanya secara mendalam, dia memperoleh kesehatannya kembali. Kewaspadaan membersihkan persepsi. Ketika kita berpikir akan menggunakan kewaspadaan untuk membersihkan persepsi, kita bisa mulai dengan terlebih dahulu mempertanyakan bagaimana persepsi bisa menjadi ternoda. Di beberapa sutta, Buddha mengajarkan bahwa noda keserakahan dan kebencian yang mengotori pikiran yang terang itu masuk dari luar. Ini berarti bahwa kotoran tidak ada di pikiran saat kelahiran. Tetapi menurut Dhamma yang diajarkan oleh Buddha di tempat lain, noda-noda eksternal tidak dapat menyerang pikiran jika sebelumnya pikiran tidak memiliki, dalam tanda kutip, jejak noda di dalamnya. Apa yang terjadi adalah pikiran yang memiliki noda di dalamnya lalu mencari noda serupa di luar dan memperoleh apa yang diinginkannya. Dari mana? Mungkin kita bertanya-tanya, asal dari jejak-jejak noda ini. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah hasil langsung dari kama, dari sebab dan akibat. Tindakan-tindakan tak bajik yang secara sengaja kita lakukan di dalam kehidupan di masa lampau merupakan penyebabnya. Kehidupan sekarang ini yang bersifat tidak kekal dan penderitaan adalah akibatnya. Jika pikiran dari kehidupan kita sebelumnya sudah bebas dari semua noda dan jejak noda, kita sama sekali tidak akan mengambil kelahiran lagi. Alih-alih, kita akan menikmati keadaan kemurnian dan kedamaian di luar siklus kelahiran kembali yang menyengsarakan. Itulah yang disebut pembebasan atau nibbana. Nibbana bukanlah suatu lokasi atau kondisi di suatu tempat di luar kita. Alih-alih, nibbana berada di dalam. Nibbana adalah hancur totalnya semua kotoran batin. Persis pada saat keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan kita dihancurkan, nibbana muncul. Kunci untuk mengatasi kotoran batin dan mencapai nibbana adalah mengolah atau melatih pikiran.
Sebagaimana Buddha berkata, sebagaimana hujan tidak masuk ke dalam rumah yang beratap baik, begitu pula keserakahan tidak masuk ke dalam pikiran yang terlatih baik. Bagaimana kita harus maju? Pertama, kita harus memahami apa yang sedang kita coba capai dan mengembangkan keterampilan di dalam kewaspadaan, baik selama meditasi maupun di dalam kehidupan. Kita menggunakan kewaspadaan ini untuk mencegah agar kotoran eksternal tidak masuk pikiran. Caranya, kita menjaga indera dengan waspada. Kita juga menggunakannya untuk mencegah agar kecenderungan laten kita yang eksis sebagai jejak di dalam pikiran, seperti misalnya keserakahan, kebencian, ketamakan, iri hati, dan kesombongan, tidak muncul. Seandainya meskipun kita sudah berusaha, kecenderungan-kecenderungan laten ini masih muncul atau mencapai tahap perwujudan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, kita harus mengerahkan lebih banyak lagi usaha yang waspada untuk mengalahkannya. Kemudian, alih-alih mencemaskan tentang pemikiran tak bajik di masa lampau, kita sebaiknya membangkitkan pemikiran bajik, seperti misalnya kedermawanan, kesabaran, dan cinta kasih, dan mengerahkan daya upaya untuk memperkuat pemikiran-pemikiran yang bajik. Tambahan pula, kita menggunakan kewaspadaan untuk menjaga indera melawan pengalaman indera eksternal yang mungkin merangsang kecenderungan tak bajik apapun. Sebagaimana telah dikatakan, pada intinya, kewaspadaan adalah meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang. Hanya meditasi pandangan terang saja yang dapat melatih pikiran untuk mengamati dan mendisiplinkan dirinya sendiri untuk memurnikannya. Akibatnya, lambat laun hancurlah semua kotoran batin, termasuk berbagai kecenderungan latennya. Mari kita pertimbangkan contoh praktis proses ini. Andaikan saja kita diganggu oleh persepsi kebencian yang terwujud sebagai kemarahan yang besar terhadap seseorang yang telah menyakiti kita. Karena ajaran-ajaran Dhamma yang telah kita dengar dan kita renungkan secara mendalam, kita memahami berbagai bahaya yang kita hadapi bila tenggelam di dalam kebencian. Karena itu, kita menjalankan prinsip-prinsip moral yang menjaga indera. Misalnya, kita menggunakan kewaspadaan untuk menghindar dari banyak memikirkan orang yang menyebalkan itu, dan menghindar dari situasi yang menyebabkan munculnya kemarahan kita. Kita juga menghindar dari bertemu dan berbicara dengan orang itu, agar tidak ada tambahan persepsi pengalaman indera yang merangsang kecenderungan tak bajik kita. Akhirnya, terasing dari rangsangan indera, kita mengambil suatu subjek meditasi yang bajik, seperti misalnya kesabaran atau cinta kasih, dan menyisihkan waktu untuk bermeditasi selama beberapa jam. Melalui aktivitas ini, kita meninggalkan persepsi sebelumnya tentang kebencian dan mengembangkan persepsi baru tentang faktor-faktor bajik yang akan membawa pada pembebasan. Kita bisa menerapkan metode serupa pada persepsi kesenangan indera yang membawa pada nafsu dan keserakahan. Juga pada persepsi kegelisahan dan kecemasan yang mengganggu meditasi kita. Pada persepsi rasa kantuk dan kemalasan ketika kita sedang berupaya berkonsentrasi. Dan persepsi keraguan skeptis pada Buddha dan ajaran-ajaran beliau. Dalam konteks ini, kita perlu mengenali bahwa sementara kita belum bisa memurnikan pikiran dari kotoran-kotoran lama, kita bisa mencoba mencegah agar kotoran-kotoran baru tidak memasuki pikiran. Lagi pula, meditasi bisa membuat kotoran lama menjadi lemah dengan cara tidak memperkuatnya.
Bila mereka tidak mendapat gizi, kotoran-kotoran lama pun menjadi lemah, tidak efektif, atau bahkan mengkerut. Demikianlah, kita memang tidak bisa melakukan apapun tentang kurangnya kewaspadaan kita kemarin. Tetapi, kita bisa mengingat bahwa kemarin kita tidak waspada, dan kemudian berusaha untuk waspada hari ini. Kurangnya kewaspadaan kemarin telah membuat keserakahan, kebencian, dan delusi masuk ke dalam pikiran. Kotoran-kotoran ini membuat kita tidak bahagia, dan kita tidak mau mengizinkan mereka berlanjut. Walaupun kita memang tidak bisa menghilangkan semuanya sekaligus, tetapi kita dapat menerapkan kewaspadaan untuk mengelupasnya sedikit demi sedikit. Berada di dalam proses ini sebenarnya berarti mengikuti jalan Buddha. Kita terlibat usaha yang bertujuan untuk memurnikan pikiran dari noda-noda dan jejaknya. Sementara pikiran dimurnikan, persepsi juga dimurnikan. Seperti yang telah kita lihat, persepsi merupakan satu dari 5 faktor fungsi mental yang saling terhubung. Kontak, perasaan, perhatian, pemikiran, dan kesadaran. Karena hubungan yang tak terpisahkan dari 5 komponen ini, keadaan mental apapun yang mempengaruhi kesadaran akan mempengaruhi fungsi lainnya juga. Maka selanjutnya, bila kita mempersepsikan sesuatu dengan pikiran yang dimurnikan dan terang, persepsi kita pun juga menjadi dimurnikan dan terang. Dengan menggunakan perhatian yang waspada, baik selama meditasi maupun ketika kita kesana-sini melakukan aktivitas sehari-hari, kita mulai melihat bagaimana jalan Buddha menghampar. Di mana jalan itu? Dan apa jalan itu? Jalan itu berada di dalam kita. Dapat kita katakan, berada di dalam pikiran dan aktivitas-aktivitasnya. Kita tidak akan pernah menemukan jalan itu di tempat lain. Tidak di buku, tidak di toko, tidak di wihara. Ia ada di dalam kita. Kewaspadaan itulah kunci yang membuka gerbang ke jalan ini. Persepsi yang dimurnikan dan sang jalan. Langkah pertama berjalan pada jalan Buddha adalah menggunakan persepsi kita untuk mendengar Dhamma. Buddha mengajarkan bahwa manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia duniawi yang tidak terpelajar, manusia duniawi yang terpelajar, dan siswa mulia yang terpelajar. Manusia duniawi yang tidak terpelajar adalah mereka yang belum mendengar. Tentu saja, mereka sebenarnya sudah mendengar banyak hal. Telinga mereka telah terbuka pada banyak suara, dan pikiran mereka telah dipenuhi banyak konsep dan ide. Tetapi sebelum sampai mendengar ajaran yang benar atau Dhamma, mereka adalah manusia yang tidak terpelajar. Kelompok besar manusia ini akan mengalami kelahiran dan kematian yang berulang-ulang di dalam lingkaran penderitaan, dari satu kehidupan yang menderita ke kehidupan menderita lainnya, karena didorong oleh kama. Sangat sedikit manusia duniawi tak terpelajar yang akan mencapai pembebasan dari lingkaran ini. Manusia duniawi yang terpelajar adalah mereka yang telah menggunakan kemampuan pendengaran mereka untuk dengan penuh kewaspadaan mendengarkan pesan yang benar. Tetapi, kecuali mereka mengambil tindakan untuk menggunakan apa yang telah mereka dengar, mereka belum memasuki jalan Buddha. Siswa mulia yang terpelajar bukan saja hanya telah mendengar ajaran yang benar, mereka juga telah memeriksa makna dari apa yang telah didengar itu dan merealisasikan kebenarannya. Walaupun tahu bahwa pikiran itu bersifat terang, mereka memahami
bahwa pikiran masih perlu dilatih untuk mencapai kemurnian. Untuk inilah mereka berlatih mengolah pikiran yang terang itu agar mencapai kemurnian, dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan di atas. Karena mempraktekkan jalan ini membuat pengikutnya mulia, maka jalan ini disebut jalan mulia. Karena jalan ini memiliki 8 langkah, ia disebut jalan mulia berunsur 8. Orang yang mengikuti jalan mulia berunsur 8 disebut siswa mulia. Buddha menjelaskan jalan mulia berunsur 8 ini di dalam ajaran pertama beliau. Setelah mencapai pencerahan, Buddha berkelana ke Varanasi untuk menyampaikan khotbah pertama. Buddha menjelaskan jalan mulia berunsur 8 di dalam ajaran pertama itu. Setelah mencapai pencerahan, Buddha pergi ke Varanasi di mana beliau menyampaikan khotbah pertama tentang 4 kebenaran paling penting yang telah beliau realisasikan, yang dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. Kebenaran pertama adalah bahwa kehidupan dicirikan oleh ketidakpuasan atau penderitaan. Kebenaran kedua adalah bahwa untuk meninggalkan penderitaan, kita harus meninggalkan penyebab penderitaan, terutama keserakahan atau ketamakan, tetapi juga kebencian, ketidaktahuan, dan delusi-delusi lain. Yang ketiga adalah bahwa penderitaan juga ada akhir atau berhentinya, yaitu nibbana, yang muncul ketika keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan telah dihancurkan. Dan yang keempat adalah metode yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8. Jalan ini yaitu pemahaman benar, pikiran benar, ucapan benar, tindakan benar, mata pencaharian benar, kewaspadaan benar, dan konsentrasi benar. Adalah metode yang membuat kita mengalahkan kotoran batin yang ada dan mengembangkan kualitas-kualitas mulia. Metode untuk memperoleh pencapaian spiritual yang dibabarkan oleh Buddha bukan bersifat teoritis. Sebelum mencapai pencerahan, bahkan pikiran Buddha pun belum sepenuhnya murni. Seperti kita, beliau pun terserang kotoran-kotoran psikis, yaitu 3 akar tak bajik, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, serta kerabatnya, berbagai rintangan dan belenggu. Rintangan berupa kecenderungan negatif pikiran. Satipatthana Sutta menyebutkan 5 rintangan: keserakahan indera, kegelisahan dan kecemasan, kemauan jahat, kemalasan, dan keraguan skeptis. Keadaan-keadaan negatif ini mengganggu kemampuan kita berkonsentrasi ketika sedang bermeditasi, sehingga kemajuan spiritual kita terhalang. Rintangan muncul secara sementara dan dapat dipatahkan dengan mengerahkan daya upaya. Belenggu bersifat lebih tahan lama dan merupakan kebiasaan yang berakar dalam dari pikiran yang belum tercerahkan. Ada 10 belenggu: kepercayaan pada diri yang permanen, keraguan skeptis, kemelekatan pada ritual, keserakahan indera, kebencian, keserakahan pada eksistensi materi halus, keserakahan pada eksistensi tanpa materi, kesombongan, kegelisahan, dan ketidaktahuan. 10 kebiasaan mental negatif ini mengikat kita dari satu kehidupan ke kehidupan lain di dalam lingkaran penderitaan yang dikenal sebagai samsara. Beberapa belenggu ini memiliki nama yang sama seperti rintangan. Namun, belenggu berakar lebih dalam di pikiran. Karena itu, dibutuhkan lebih banyak usaha serta level kewaspadaan dan konsentrasi yang lebih dalam untuk mencabut akarnya. Belenggu mirip tunas bambu.
Begitu tunas itu sudah kokoh, segera ia beranak pinak dan tumbuh menjadi rumpun yang besar. Sungguh sulit menggali akarnya. Dan kecuali setiap bagian akarnya dihilangkan, bambu itu akan selalu tumbuh lagi dan lagi. Kecenderungan pikiran seperti itu dijelaskan di Sutta-Sutta. Seperti halnya pohon, walaupun sudah dipotong, akan bertunas lagi jika akarnya tetap tidak dipotong dan masih kokoh. Demikian pula, sampai keserakahan yang masih tidur dicabut akarnya, penderitaan akan muncul lagi dan lagi. Untuk mengikuti jalan Buddha menuju kemurnian pikiran, kita mulai berlatih dengan pandangan dari atas atau pemahaman permukaan tentang jalan mulia berunsur 8. Dengan penuh kewaspadaan, kita perhatikan tubuh, perasaan, persepsi, buah pikir atau pemikiran, dan kesadaran kita. Perhatian yang penuh kewaspadaan adalah perhatian tanpa keserakahan, kebencian, dan delusi. Bila rintangan muncul, kita menggunakan kewaspadaan untuk menghalanginya agar tidak memasuki pikiran. Bila rintangan-rintangan dipatahkan, kita mengalami kekuatan konsentrasi murni. Kita menggunakan konsentrasi ini untuk menggali lebih dalam, masuk ke fungsi mental kita untuk mengenali dan mencabut akar belenggu. Melalui proses ini, kita melihat bagaimana jalan Buddha menghampar. Setiap kali kita mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, pikiran kita menjadi sedikit lebih jelas. Tetapi, sampai praktek itu sempurna, pikiran kita tidak akan menjadi sepenuhnya murni. Bila kita makin berlatih, pemahaman kita makin mendalam. Sementara pemahaman kita makin mendalam, kita terus melanjutkan praktek. Kemudian suatu hari, jalan mulia berunsur 8 itu menjadi begitu jelas di pikiran kita, sehingga keraguan skeptis tentang sang jalan pun lenyap. Kualitas-kualitas positif, seperti misalnya 7 faktor pencerahan, mulai tumbuh di dalam. Akhir persepsi. Selanjutnya, sementara pengalaman kita pada meditasi kewaspadaan menjadi makin mendalam, proses kewaspadaan yang diarahkan seperti itu akan membantu kita mencapai keadaan mental yang tinggi pada jalan Buddha, yang disebut jhana. Jhana adalah keadaan meditasi yang dalam dan tenang, di mana berbagai faktor mental yang bajik bekerja sama secara harmonis. Sementara kita maju melalui keadaan-keadaan meditatif yang tinggi ini, persepsi kita terus makin dimurnikan, sampai persepsi itu sendiri pun ditinggalkan. Secara singkat, urutannya dapat dijelaskan seperti berikut. Terasing dari kesenangan indera dan keadaan mental tak bajik, kita masuk dan berdiam di jhana pertama. Jhana pertama merupakan perasaan indah yang menyenangkan, yang muncul karena telah mengendalikan keadaan-keadaan pikiran yang negatif. Kita juga bisa tenggelam masuk ke suatu subjek, seperti misalnya cinta kasih, dengan pemikiran yang diterapkan dan pemikiran yang dipertahankan, dan mengalami kegiuran dan kebahagiaan yang terlahir dari kesendirian. Persepsi dari nafsu indera, kebencian, kegelisahan, dan kecemasan, rasa mengantuk dan kemalasan, serta keraguan pun dihilangkan oleh pelatihan. Dan suatu persepsi baru dari kebahagiaan muncul di pikiran melalui pelatihan. Di jhana kedua, kita melepaskan pemikiran yang diterapkan dan pemikiran yang dipertahankan, dan pikiran menjadi tenang. Keadaan ini dicirikan oleh keyakinan internal dan kemandunggalan pikiran, serta dipenuhi kegiuran dan kebahagiaan yang terlahir dari konsentrasi. Pada waktu ini,
persepsi sejati yang halus dari kegembiraan dan kebahagiaan yang terlahir dari kesendirian di jana pertama pun lenyap melalui pelatihan. Dan suatu persepsi sejati yang baru dan halus dari kegiuran dan sukacita yang terlahir dari konsentrasi pun muncul melalui pelatihan. Di jana ketiga, kegiuran mengabur, dan kita mengalami kewaspadaan murni yang dibarengi ketenangseimbangan atau pikiran seimbang. Pikiran bersifat jernih dan memahami. Di jana keempat, kita mengalami bukan kesenangan pun bukan penderitaan, bukan kebahagiaan pun bukan ketidakbahagiaan. Alih-alih, pikiran diliputi suatu persepsi sejati yang halus dari ketenangseimbangan dan kewaspadaan. Di sini, pengembangan jalan mulia berunsur 8 menyempit ke langkah terakhir, yaitu konsentrasi benar. Konsentrasi yang kuat ini mempersepsikan ketidakkekalan, penderitaan, dan ketanpadirian dari 5 agregat dan memahami kebenarannya tanpa pemikiran ataupun kata-kata. Konsep seperti misalnya aku atau punyaku atau aku ada lenyap, digantikan oleh pandangan terang dan ketenangan. Pikiran pun terang, murni, bersinar, dan tanpa noda. Jana keempat secara mendalam mengubah persepsi kita. Sementara pikiran menjadi makin murni, persepsi mulai mencapai batasnya. Walaupun suatu perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral mungkin masih muncul sebagai akibat dari kontak antara pikiran dan objek mental, kognisi dari perasaan ini terjadi tanpa melekat, benci, atau tidak tahu. Kita semata-mata hanyalah mengkognisi perasaan yang menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, atau perasaan yang netral. Sementara pada waktu yang sama, memahami bahwa ketika kontak dengan objek mental yang tadi menyebabkan perasaan ini kemudian berhenti, perasaan yang berhubungan itu pun juga surut dan berhenti. Pikiran tetap berada dalam keadaan tenang seimbang, tidak melekati persepsi yang menyenangkan, tidak mendorong pergi persepsi yang tidak menyenangkan, tidak mengabaikan persepsi yang netral. Kita secara mendalam memahami bahwa semua persepsi dan objek yang menyebabkannya muncul itu semuanya tidak kekal dan tidak ada melekati atau kesenangan padanya, tidak ada mendorong pergi atau jijik padanya, dan tidak ada yang diabaikan. Pikiran menjadi seperti emas murni yang dimurnikan dan berkilau, lentur, dapat diolah, dan bersinar. Sebagaimana Buddha menjelaskan keadaan ini di Dhatu Vibhanga Sutta. Andaikan saja biku, seorang pandai emas yang terampil atau magangnya menyiapkan perapian, memanaskan wadah pelebur emas, mengambil emas mentah dengan penjepit, dan memasukkannya ke wadah itu. Dari waktu ke waktu, dia akan meniup ke situ. Dari waktu ke waktu, dia akan memercikan air di atasnya. Dan dari waktu ke waktu, dia akan hanya mengamati saja. Emas itu akan menjadi bersih, bersih dengan baik, sepenuhnya termurnikan, tanpa cacat, bebas dari kotoran, lentur, dapat diolah, dan bersinar. Maka, apapun jenis perhiasan yang ingin dia buat darinya, apakah rantai emas atau anting, atau kalung, atau untayan, emas itu bermanfaat sesuai tujuannya. Demikian pula, biku, maka
Di pikiran yang tersisa hanyalah ketenang-seimbangan yang murni dan berkilau, lentur, dapat diolah, dan bersinar. Terjemahan Biku Bodhi. Maka seperti pandai emas yang bekerja dengan logam yang dimurnikan itu, kita pun menerapkan pikiran yang terlatih baik pada meditasi kita, yang bergerak di luar lingkup materi pada 4 jhana pertama, masuk ke dalam 4 keadaan jhana tanpa materi terakhir. Persepsi dari ruang yang tak terbatas, persepsi dari kesadaran yang tak terbatas, persepsi dari ketiadaan, dan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Keadaan-keadaan ini disebut tanpa materi, karena kita mencapainya dengan cara mengatasi semua persepsi bentuk materi. Pada setiap tahap yang berurutan itu, persepsi-persepsi sebelumnya mengabur, dan persepsi-persepsi baru yang lebih murni pun muncul, sampai batas persepsi dicapai. Pada saat itu, kita paham, aktivitas mental ini lebih buruk bagiku. Tidak adanya aktivitas mental justru lebih baik. Jika aku harus berpikir dan membayangkan, persepsi-persepsi murni yang telah kucapai ini akan berhenti, dan persepsi-persepsi yang lebih kasar akan muncul padaku. Bagaimana kalau seandainya aku tidak berpikir ataupun membayangkan? Jadi, kita tidak berpikir dan tidak membayangkan. Karena hanya persepsi-persepsi yang dimurnikan saja yang muncul, persepsi-persepsi yang lebih kasar tidak lagi muncul. Ketenang-seimbangan dimurnikan dan bersinar. Karena itu, kita tidak membentuk pemikiran atau perasaan positif ataupun negatif. Kita juga tidak membangkitkan niat baik atau buruk terhadap orang atau benda. Karena itu, kita tidak melekat pada apapun di dunia yang terdiri atas pikiran dan tubuh kita ini. Bila kita tidak melekat, kita tidak terganggu. Bila kita tidak terganggu, kita mencapai penghentian, nibbana pribadi, akhir dari penderitaan. Sebagaimana Buddha menyatakan pengetahuan dan visi yang muncul dalam keadaan ini. Tidak tergoyahkan pembebasan pikiranku. Inilah kelahiranku yang terakhir. Sekarang tidak ada lagi eksistensi yang diperbarui. Demikianlah dengan berakhirnya pembacaan di bab 3 mengenai persepsi yang dimurnikan, maka dengan demikian berakhir pula pembacaan bab 1. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 2, yaitu 10 persepsi yang menyembuhkan, dan memulai pembacaan bab 4, persepsi tentang ketidakkekalan. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang